Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narjas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Danil Dubov melawan Sergei Karjakin. Permainan ini terjadi pada 16 Desember 2020. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Dubov sebagai putih dan Karjakin memegang hitam. Permainan dimulai dengan pembukaan Italia, yaitu E4 dan E5, kuda F3 dan kuda C6, lalu gajah ke C4. Nah, posisi Italian ini dibalas dengan variasi Guosupiano, yaitu gajah ke C5, lalu pion C3 dan kuda ke F6. Lanjut Dubov pion D4, setelah dimakan dengan pion oleh Karjakin. Ya, penghafal opening akan memakan pion dengan pion atau pion maju ke E5. Tapi Dubov memilih line yang unik, yaitu memajukan pion ke B4 menyerang gajah. Ya, hancur sudah struktur pion kuat di sayap menteri putih. Tapi ya inilah Dubov kawan-kawan, dia selalu ingin menyerang. Setelah gajah mundur ke B6, dia mendorong pion E-nya ke E5, kini menyerang kuda. Kuda ke E4, lagi Dubov terus menyerang kuda dengan gajah ke D5. Ya, tentu Karjakin memakan pion di C3 dengan kuda. Saatnya pertukaran kuda. Kuda kali kuda dan dimakan lagi dengan pion. Baru di opening saja, dia sudah mengorbankan 2 pion. Dan hitam juga nggak terlalu buruk ya di posisi ini. Tapi sekali lagi saya tekankan kawan-kawan, para fans Dubov, mereka sangat hafal jika keinginan menyerang Dubov itu sangat tinggi ya. Gajah G5 pun dimainkan, ini menyerang menteri. Jika ditutup dengan pion, ini akan jadi mirip seperti Danish Gambit ya. Jadi Karjakin menutupnya dengan kuda. Dubov rokade pendek, dibalas pion ke H6 menyerang gajah. Gajah ke H4 agar terus bisa memaku kuda, dan di sini Karjakin juga rokade pendek. Benteng ke E1 membantu penyerangan, dan menteri ke E8 melepas pin pada kuda. Selain melepas pin, sekarang kuda juga menyerang gajah yang sangat aktif yang berperan sebagai sniper di pertahanan raja. Jadi gajah mengamankan diri ke B3, Karjakin pion A5. Ya, gerakan yang sangat logis ya, karena sayap menteri putih sudah pada terbuka. Tapi gerakan balasan Dubov ini sangat unik. Gajah ke F6 kawan-kawan. Sekali lagi dia mengorbankan pionnya. Oke, kita analisis. Jelas jika pion memakan gajah, maka akan dimakan lagi dengan pion ya. Karena kuda akan hilang karena masih terpaku dengan benteng. Tapi hal unik lain adalah pengorbanan pion Dubov ini kawan-kawan. Jika tidak berhati-hati, misal pion kali pion, maka kuda ke H4 dengan ide menteri G4. Oke, kuda masih terpin ya. Tapi tidak mungkin kuda G6 karena pion masih terpaku pada gajah. Yang lucu, jika kuda ke C6 berniat memakan gajah dengan pion di giliran selanjutnya, maka jelas saja menteri G4 dan skakmat tidak terhentikan lagi. Jika pion G6, tinggal dimakan saja dengan menteri karena pion masih terpaku pada gajah. Jadi hanya G5 gerakan yang logis ya. Menteri H5 membuat ancaman mat 1. Raja H7, gajah C2 skak, raja G8, dan menteri kali H6. Ya, tidak ada jalan buat hitam. Pion kali kuda, dan menteri ke H7 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Jadi gerakan gajah F6 ini bukan asal-asalan ya, bukan biar kelihatan keren. Karjakin tidak memakan pion, tapi mendorongnya ke A4. Gajah tetap memaku pion ke C4, kuda G6 oleh Karjakin. Dijawab menteri ke D3. Ingat, jika pion memakan gajah, maka menteri kali kuda adalah skak. Karjakin pion C5 mengorbankan pion. Dubov memakannya dengan N pasan. Lalu gajah ke E6. Nah, tujuan pengorbanan pion tadi karena Karjakin ingin mengadu gajah Dubov yang sangat aktif ini. Tapi lagi-lagi gerakan Dubov ini benar-benar unik kawan-kawan. Dia memakan kuda dengan menteri, mengorbankan menterinya. Wes, tinggal pilih aja ya, mau gajah terang, gajah gelap, atau menteri. Karena jika menteri dimakan pun, yang terjadi bukanlah skakmat,
Coba kita analisis. Ketika pengorbanan diterima, misal pion kali menteri, yang akan terjadi adalah benteng kali gajah. Di sini menteri terancam oleh benteng, dan benteng juga membuat ancaman discover skak dengan gajah. Misal menteri kabur ke C6, maka bisa benteng E7 discover skak. Ya emang bener, ini adalah salah satu kemungkinan juga ya. Jadi masih ngorbanin gajah. Menteri kali gajah, benteng kali G7 skak, Raja 8 gerakan paksa. Dan ini membuat posisi windmill, tapi sayang gajah masih terancam benteng. Jadi benteng kali C7 aja skak ster. Benteng kali menteri, dan benteng juga kali menteri. Mungkin jika dilihat sekilas, perwira masih sama. Hanya saja putih unggul 1 pion. Tapi yang perlu kalian ketahui, pion C3 udah dijamin hilang ya di sini. Ya, pengorbanan Dubov ini memang ngeri sih. Oke, kembali ke permainan. Nah, setelah pengorbanan ini, Karjakin memang memakan menteri dengan pion. Setelah benteng kali gajah, jika tadi saya menganalisis menteri ke C6, di sini Karjakin memilih menteri ke F7 kawan-kawan. Jadi kalian udah tahu ya, menteri di sini buat nyegah gerakan benteng G7 seperti yang saya mainkan tadi. Tapi Dubov simpel saja menyelamatkan gajah sambil memakan pion C3. Lalu dibalas dengan Raja H8. Nah, Raja H8 ini membawa raja ke tempat yang lebih aman. Karena ada ancaman gajah terang yang memaku menteri ya di sini. Tapi Dubov benteng mundur ke E4 mengancam menteri. Setelah menteri lari ke F5 dan benteng balik ke E7. Ini adalah taktik yang bagus kawan-kawan. Mungkin kita bisa belajar di sini ya. Benteng ke E4 dulu, baru ke E7. Itu sangat berbeda jika benteng langsung ke E7. Oke, sekarang bukan hanya ancaman windmill, tapi udah ancaman skakmat dengan gajah kali F7. Di sini Karjakin benteng ke G8 melindungi pion, ya dimakan saja dengan gajah oleh Dubov. Setelah dimakan kembali dengan benteng, pion kali C7. Ya, ini adalah pion yang beneran berbahaya sih. Satu langkah lagi dia akan berpromosi. Karjakin memainkan menteri ke C2, mengancam gajah dan juga pion F2. Dubov menyelamatkan gajahnya ke E5. Karjakin memakan pion dengan gajah kali F2 skak, raja ke H1, dan gajah balik lagi. Pion H3 buat ngasih raja petak yang lebih aman. Raja ke H7, benteng ke S1. Ini yang perlu ditakutin hitam adalah pion C7 ya kawan-kawan. Lanjut lagi pion A3, raja H2, pion G5, kuda ke E4. Mengancam menteri dan persiapan manuver ke F5. Menteri ke C4. Dan sudah jelas kuda manuver ke F5 untuk membuat tambahan penyerangan di pion G7 3 kali. Dan sangat berbahaya. Yang sayangnya, di sini pion terpaku sama benteng ya. Dan di posisi ini, Karjakin memakan pion B4 sekaligus mengancam benteng. Lalu benteng ke C1. Persiapan pion promosi menteri. Dan saya ingin tunjukkan sedikit ya. Hitam tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah pion promosi ini. Misal benteng ke C8, maka yang akan terjadi adalah benteng kali G7 skak, raja harus ke H8, benteng F7 skak, raja G8, dan skakmat keren dengan kuda H6. Sangat-sangat brutal. Oke, kembali ke permainan. Jadi di sini Karjakin memilih raja ke G6, Dubov tetap memakan pion G7 dengan benteng skak. Kembali masih mengorbankan perwiranya, yaitu kuda. Di sini jika benteng memakan benteng, maka pion promosi ya sekaligus melindungi kuda. Karjakin memilih menerima pengorbanan dengan raja kali kuda, lalu benteng kali benteng. Satu-satunya cara buat menyegah pion promosi adalah Karjakin memakannya dengan gajah. Dan jelas dimakan lagi dengan gajah, dan sekarang satu menteri melawan 2 benteng plus 1 gajah. Jelas secara hitungan catur putih lebih diunggulkan ya, meskipun tidak punya menteri. Tapi oke, Karjakin masih belum menyerah dan dia memainkan menteri ke B2 mengancam benteng. Benteng ke C5 skak, raja E4, benteng ke D8. Dan di sini juga Karjakin baru menyerah. Kenapa Karjakin menyerah? Ya apabila permainan dilanjutkan, di sini ancamannya adalah benteng E5 skak dan menteri harus memakan benteng. Dan buruknya, ancaman ini sudah tidak bisa diantisipasi lagi. Satu-satunya petak buat raja adalah tinggal ke E3, dan itu nggak ngaruh sama sekali ya. Ya, pion B6, benteng E5 skak, raja F4, benteng F8 skakmat.
Jadi menteri kali benteng, gajah kali menteri, dan raja kali gajah. Benteng lawan satu pion, jelas putih sangat diunggulkan. Benteng B8, raja E4, lalu benteng kali B6. Ending menang satu benteng, jelas putih akan menang. Karena pion-pion ini sudah pada macet ya. Kemenangan yang sangat cool oleh Daniel Dubov. Yang perlu kalian ketahui, di sini Dubov mikirnya gak ngasal ya. Dia udah bisa prediksi banyak langkah ke depan. Jadi dia berani ngorbanin menteri, ngorbanin gajah, dan ngorbanin kuda ya. Itu semua udah diperhitungkan kawan-kawan. Jadi kalau kalian mau korban-korban kayak gini ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau bisa dihitung sampai pas, cocok, untung, baru kalian korbanin sangat keren. Ya dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Dan jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narujas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.